Kembali lagi di Invest Time dan kita masih nyambung lagi ngobrolin apa sih kira-kira aset yang cukup potensial untuk kita miliki pada saat kondisi seperti ini ya. Bersama dengan Olivia Lewis, Financial Expert CNBC Indonesia. Kita nyambung lagi nih. Tadi kan Olivia sudah siapkan ya, ada beberapa saham. Di sini ada keuangan, ada consumer, ada logam. Keuangan kemarin baru oke nih ya, rilis ya semua ya. Kemudian ini ada cyclical sektor consumer di tengah-tengah mau Ramadan ya. Betul. Kemudian ada logam dan juga mineral. Ini ngelihatnya gimana nih, Olive? Oke, jadi kan sebenarnya ketika IHSG-nya kemarin sempat turun, banyak saham-saham yang turun juga kan. Jadi mungkin banyak pertanyaan, oke kalau misalnya tahun ini bisa dapat diskon nih sambil nunggu ketidakpastian, karena bisa aja market turun lebih dalam lagi. Sektor apa sih yang perlu untuk dilirik? Nah yang pertama adalah keuangan. Sayangnya nih Maria kemarin pas IHSG-nya turun 3,5%, aku menanti loh ini turun lebih dalam. Mereka diskon ya? Ternyata Tapi enggak. Yang emiten-emiten lain yang blue chip ada yang ARB, mereka Ini enggak. enggak. Turun tapi sedikit banget menurutku, kurang diskon gitu ya. Mungkin karena memang mereka kan kemarin habis RUPS yang 3, terus udah ngumumin dividennya juga yang kayak BRI, Bank Mandiri lumayan. Jadi mungkin di situ masih ada sentimen positif lah. Jadi untuk keuangan bisa wait and see dulu nih. Nanti siapa tahu abis bagi dividen ada aksi taking profit. Jadinya ada koreksi lagi. Toh masih banyak ketidakpastian kan. Siapa tahu dikasih lebih murah. Yang udah punya bisa nambah porsi berarti. Betul, ya. Average up. Oke. Nah, consumer. Selanjutnya ada consumer. Kenapa consumer ini di tengah ketidakpastian kalau misalnya IHSG dikasih diskon? Ini menarik karena pertama, Ramadan, tadi Maria udah sampaikan. Yang kedua, menjelang pemilu. Karena biasanya menjelang pemilu, perputaran uang di masyarakat itu jadi lebih banyak. Seperti yang kita tahu, GDP kita itu 50%-nya adalah konsumsi rumah tangga. Dan konsumsi rumah tangga ya related sama consumer di dalamnya. Cuman di sini kenapa aku masukin 3 ini? Bukan berarti emiten yang lain nggak boleh dipilih ya, tentu aja boleh. Cuma Sobat Cuan bisa pakai 2 analisis ini. Yaitu yang pertama adalah ketika mereka itu atau saham-saham consumer ini produknya diminati oleh masyarakat. Itu dulu satu untuk analisanya. Yang kedua adalah mereka mampu menaikkan harga jual, ya, menaikkan harga jual. Kenapa? Karena kan tahun kemarin nih sempat bahan baku itu naiknya tinggi, tapi sekarang udah pada turun, CPO udah turun, oil udah turun, gandum juga udah turun. Artinya apa? Ketika mereka udah naikin harga jual, terus nanti bahan bakunya turun, maka marginnya bisa lebih tebal. Dan kalau misalnya produk-produk consumer yang memang masyarakat suka, mau dia naikin harganya, pasti kita beli juga. Contohnya karena instan. Karena demand-nya nggak pernah turun gitu ya, kebutuhannya juga tetap tinggi. Kemudian ada logam dan mineral nih, Antam dan juga MDKA atau mungkin sejenisnya gitu ya. Sejenisnya. Ini contoh aja ya. Jadi kalau logam seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya banyak ekonom nih yang mengekspektasikan di semester 2 itu Fed akan cut rate. Sebenarnya kenapa mereka bisa berpikir demikian? Karena mungkin mereka pendekatannya pakai teori Taylor-Lur gitu ya. Di mana suku bunga itu nggak bisa lebih tinggi dari inflasi. Makanya banyak yang berekspektasi semester 2 The Fed nggak akan naikin suku bunga. Ketika The Fed nggak akan naikin suku bunga, bahkan cut rate, ya, maka biasanya logam dan mineral akan diuntungkan. Karena cost of capital jadi lebih murah. Terus juga di XY turun, tambah turun, ya balik lagi. Di XY itu berarti emas naik. Di sini ada Antam. Ada Antam di sini. Dan yang lebih, kalau yang dan lebih relevannya lagi, kalau misalnya kita mau bandingkan ya, ini ternyata Bank Sentral telah menjadi pembeli emas selama 1 dekade ya, lebih dari 1 dekade. Jadi ini opportunity atau seperti apa? Karena aku juga banyak dengerin ya banyak sekali influencer juga yang lagi lumayan memblow up kembali ya emas ya untuk kemudian dikoleksi, dan bahkan dari tahun lalu tuh sudah ada yang merekomendasikan karena bisa ke $3.000 gitu kan di level-level sekarang yang masih di 1.900-an. Gimana, Liv? Ya, pertama emas itu kan safe haven. Yang kedua kalau The Fed-nya pangkas suku bunga pasti dolarnya turun, ya emasnya naik. Dan yang ketiga ya ini, memang banyak bank sentral yang melakukan pembelanjaan, terutama kuartal 3 2022 kemarin. Dan ada negara-negara yang tidak
biasanya kan kalau bank sentral beli emas, mereka akan melaporkan kan dari bank sentral negara mana aja. Tapi ada negara-negara yang tidak melaporkan. Jadi we never know, ya kan? Kenapa mereka bisa beli itu, ya kan? Mungkin mereka meyakini sesuatu di masa yang akan datang. Toh kalau kita pegang emas juga sebenarnya kan ini aman ya, liquid. Memang kekurangannya adalah dia nggak kasih yield, nggak kasih pasif. Yang kedua ada spread. Dalam artian emas itu kurang cocok kalau untuk jangka pendek karena kalau kita jual tiba-tiba misalnya 1 minggu kemudian nanti ada spread dari harga jual dan beli. Benar. Jadi ini sebagai lindung nilai dan mungkin kalau sekarang pamornya memang lagi cukup naik gitu ya. Tapi ini kan memang demand-nya emas makin hari kan makin berkurang ya karena cadangannya juga makin berkurang ya. Demand-nya masih ada tapi cadangannya makin berkurang. Bisa dicetak ya. Itu dia. Kayak duit. Supply-nya itu udah makin dikit. Jadi mungkin bisa jadi opportunity. Kita ke pertanyaan sosmed lagi ya, Livia. Ini tadi ada pertanyaan juga di @CNBC Indonesia. Pertanyaannya dari Dwininta. Ini pertanyaannya, berapa sih uang dingin dalam bentuk cash yang harus disimpan sekarang? Biar amunisinya ada kalau IHSG drop. Artinya kita ambil asumsi ada 100% gitu ya. Berapa persennya sebenarnya yang bisa kita pegang untuk alokasi cash? Ini alokasi untuk investasi ya. Dalam artian uangnya Sobat Cuan tuh udah aman untuk dana darurat. Betul. Saat ini alokasi cashnya berapa banyak tergantung kenyamanan Sobat Cuan. Tapi minimum harus punya 30%. Ya kan? Kalau tiba-tiba marketnya turun lebih dalam, ya kan? Jadi bisa ambil opportunity di situ. Tapi kalau misalnya ada Sobat Cuan yang berpikir, tapi kalau duitnya cash doang, kita nggak tahu nih opportunity-nya kapan datang, gimana dong? Ya udah bisa ditaruh dulu, misalnya di deposito, ya kan? Atau reksadana, seperti itu. Jadi bisa di standby kan, tapi nggak ngurangin opportunity buat dapat keuntungan ya. Apalagi kalau misalnya ditaruh di deposito dan juga reksadana pasar uang gitu ya. Ada kok banyak pilihan opportunity-nya ya untuk bisa ngambil posisi. Oke, nah yang menarik lagi tuh ada di sini nih sebenarnya ya Liv ya. Di surat utang negara jangka panjang. Karena kita tahu SBN gitu ya, ini termasuk salah satu yang jadi pilihan ketika terjadi kondisi geopolitik yang kurang nyaman. Ini seperti apa nih yang bisa kita perhatikan? Iya, jadi kalau ini contohnya itu FR72, ini yang SBN jatuh tempo jangka panjang ya, di mana SBN FR72 ini bisa diperdagangkan di secondary market ya. Di sini kita lihat waktu bulan Juni itu harganya sempat turun ke bawah 100, itu artinya sebenarnya lagi murah. Nah kalau sekarang 109 gimana? Ya oke-oke aja. SBN ini sebenarnya bisa jadi alternatif untuk teman-teman parkir duitnya. Karena apa? Bisa diperjualbelikan di secondary market. Kenapa harga SBN dari FR72 ini bisa naik? Macam-macam. Ada yang memang pindah, yang ngapain pusing-pusing stock picking bisa kasih 7%. Ini kan kalau nggak salah 8,25%. Di atas suku bunga. Ya, maturity-nya masih sekitar 7%. Bayangin yang beli di sini maturity-nya enak banget tuh, 8% lebih ya kan? Nah, jadi kalau misalnya Sobat Cuan memang lagi cari instrumen investasi yang buat diversifikasi atau parkir sementara, ini salah satu SBN yang jatuh tempo jangka panjang bisa jadi alternatif. Kan sekarang harganya udah 109, takut dong nanti turun. Balik lagi, kalau Sobat Cuan berekspektasi semester 2 itu The Fed tidak akan menaikkan suku bunga lagi, dan sekarang juga udah kelihatan Bank Indonesia kan udah nggak naikin suku bunga. Berarti kemarin yang SR 018-nya udah yang tertinggi tuh kuponnya 6,5%. Artinya apa? Artinya SBN jangka panjang yang kuponnya di atas 7% atau maturity yield-nya di atas 7% akan menarik sehingga bisa mendapatkan kesempatan capital gain dari SBN tersebut. Ini bisa jadi aset alokasi ya atau rebalancing kalau misalnya aduh marketnya lagi nggak oke gitu ya. Nah ini mungkin sedikit informasi nih tadi SR018 dan SR18T5 ini yang baru ya. Betul. Ini mungkin sebagai gambaran saja sambil dipikir-pikir nih seperti apa nih Liv? Oke, jadi ini yang terbaru SL18 ini adalah SBN retail, beda sama yang tadi ya. Ini SBN retail yang berbasis syariah. Biasa kan Sobat Cuan suka ada tuh maunya yang syariah aja. Ini ada dua, ada yang jatuh temponya 3 tahun lagi dan juga 5 tahun lagi gitu. Nah ini adalah tingkat kupon 6,25% dan yang jatuh tempo 5 tahun 6,4%. Kuponnya itu dibayarkan setiap bulan. Ibarat kita tinggal nunggu aja tiap bulan duit masuk. Tapi kalau misalnya, ini kan masih dibuka nih diterbitinnya sampai tanggal 29 Maret ini. Tapi kan pasti pertanyaannya, tapi kalau sewaktu-waktu saya mau cairin misalnya nanti kemudian saya mau balik ke saham lagi gimana? Tenang aja karena SR18 itu bisa diperjualbelikan juga di secondary market. Jadi once misalnya nanti udah yakin banget
kayak psikologinya udah balik lagi seperti awal, udah pede lagi masuk market saham, bisa dicairin. Gitu. Oke, dan minimumnya 1 juta aja ya, 1 juta, walaupun di sini maksimalnya boleh 5 miliar, 10 miliar gitu ya, tapi minimumnya 1 juta. ya ini dia, minimumnya 1 juta dan kelipatan 1 juta. Betul. Jadi nggak usah harus uang yang banyak dulu, ternyata bisa dari yang uang yang kecil gitu ya dicoba untuk beli. Dikit lah, lebih murah dari harga tiket konser Blackpink loh kemarin. Bener-bener, jauh ya, Blackpink 3,8 di 1 juta doang 1 juta. ya. Kuponnya dibayarin setiap bulan lagi ya. Oke, kalau kita lihat di situasi sekarang nih, kan ada saham, kemudian ada gold, ada SBN, kemudian mungkin ada tarik cash, tadi tarik cash 30% ya. Kalau kita coba minimum ya, diversifikasi mana sih yang harus lebih banyak gitu ya, satu dengan yang lain di antara aset alokasi investasi ini, Liv? Oke, jadi kalau menurut grup pribadi, untuk beberapa bulan ke depan sampai masuk semester 2 akan masih ada ketidakpastian, ya kan? Apalagi ini juga di Amerika yang baru ketahuan 3 bank nih. Belum tahu nih ada bank-bank lainnya. Nah ini nggak ada dampak sama ekonomi kita, tapi dampaknya sama marketnya. Karena masih banyak ketidakpastian, untuk sementara boleh deh 50% lebih alokasi asetnya mungkin ke yang lebih defensif, seperti emas atau juga SBN. Baru sisanya mungkin bisa taruh aja di RDN, karena kan kita nggak tahu ya, kadang marketnya lagi naik juga ada aja kan saham-saham yang turun, siapa tahu saham yang turun itu adalah saham incaran kita. Gitu. Dan mengambil opportunity ya. Mungkin menambahkan dengan apa yang disampaikan Olive karena ketidakpastian, aku juga sempat baca salah satu tulisan dari Bill Ackman, ekonom di Amerika Serikat, yang bilang bahwa di Amerika Serikat nih banknya baru 3. Ini baru 3, jadi mungkin harus bersiap-siap untuk kemungkinan lain ya. Jadi ini setidaknya kita harus mengambil posisi untuk tetap waspada ya. Gak usah lama-lama karena Sobat Cuan harus dengerin yang satu ini ya. Tips and trik berinvestasi di masa gonjang-ganjing pasar keuangan langsung oleh Olivia Louis. Silakan Olive. Oke, Sobat Cuan, seperti biasa aku akan kasih tips cermat berinvestasi di kala banyaknya gonjang-ganjing ketidakpastian global. Yang pertama adalah kenali dan pahami resiko investasi setiap instrumen sebelum Sobat Cuan memilih instrumen investasi. Yang kedua, pilih instrumen yang sesuai dengan risk profile Sobat Cuan. Apakah kamu tipe konservatif, moderat, atau agresif? Yang ketiga, kalau kamu tipe investor moderat, bukan berarti loh Sobat Cuan nggak boleh berinvestasi di saham. Dan apabila Sobat Cuan investor agresif, bukan berarti juga Sobat Cuan nggak boleh berinvestasi di SBN. Yang paling penting adalah porsinya harus sesuai. Tips yang keempat, di tengah ketidakpastian, diversifikasi portofolio menjadi sangat penting. Sobat Cuan bisa membagi porsi ke beberapa instrumen investasi seperti saham, SBN, emas, reksadana, bahkan deposito. Diversifikasi ini juga bisa dilakukan apabila Sobat Cuan mau parkir dulu uang Sobat Cuan, sementara di instrumen yang relatif lebih aman sambil menunggu suku bunga turun dan kondisi global membaik. Yang kelima, jangan fokus sama faktor eksternal. Meskipun banyak ketidakpastian, Sobat Cuan harus melanjutkan berinvestasi agar bisa mencapai financial goals. Toh kalau dirasa instrumen yang biasa kita investasikan sedang tidak baik-baik saja, Sobat Cuan masih bisa menaruh uang di instrumen lain yang lebih aman. Jadi tetap semangat investasi demi mencapai kemandirian finansial ya. Thank you banget Olive ya. Jadi tidak boleh ada kata berhenti begitu ya, walaupun memang kondisi global dan kondisi dari eksternal tidak baik-baik saja ya, tapi kita harus bisa mengambil opportunity ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan semua isi dan saripati dengan apa yang diskusi yang sudah kita berdua sampaikan untuk Sobat Cuan. Dan